Kalau konsisten main di JIS, kalau sponsornya juga bisa percaya sama Persija, sama manajemennya terbuka, gua rasa selesai ini masalah gini-ginian nggak ada. Kalau misalkan masih kayak gini, manajemennya masih masih nggak mau ngomong, masih nggak mau terbuka, masih nggak mau bicara apa sih masalah internalnya sebenarnya gitu loh. Kalau misalkan ada statement dari manajemen kan juga enak gitu kita. Oh ternyata masalahnya bukan ini nih. Oh ternyata bener gaji gitu. Kalau misalkan ada omongan dari manajemen terkait itu ya udah berarti ya lu selesain lah gitu. Secara gentle. Betul. Dengan kalau misalkan lu dan pemain lu kumpulin gitu. Ngomong ini masalahnya kalau misalkan lu mau selesain dah sampai sekarang sampai akhir musim misalkan gitu. Kalau misalkan nggak selesai juga ya Persija bakalan gini terus. Halo Ebolers, kita kembali lagi dalam diving episode kesekian. Jadi untuk hari ini agak lemes gitu gue kan, karena ya puasa gitu. Karena masih puasa juga dan ada kabar yang bikin gue lemes juga sebetulnya. Apa di kira-kira di? Apaan? Ini ada hubungannya sama money. Iya katanya ada masalah internal. Masalah internal yang kabarnya adalah gaji ya. Jadi itu bikin gue sedih karena gue udah ngedukung segenap jiwa dan raga sepanjang musim ini, tapi Persija kemungkinan faktor penurunannya gara-gara banyak yang belum bayaran. Nah ini gue pasti akan bahas ini. Gue Danes dan gue akan bahas kabar kelam ini sama Hadi. Halo, gimana Hadi Pak Sentot? Gimana Pak Sentot? Gimana apanya Nes? Ya ini kok jadinya kayak gini gitu loh. Kita udah semangat kan dukung Persija musim ini, sempat ada di posisi 2, terus sempat selisih 3 poin doang sama Persib. Ujung-ujungnya kagak menang. Dari 6 pertandingan cuma menang sekali ya? Iya, terakhir kemarin. Dari 6 pertandingan cuma menang sekali. Terus ada kabar kayak beginian. Ya, awalnya sih kan yang mulain itu kan si Gustavo. Iya, makanya. Gustavo itu pas lawan apa ya? Dia ngomong katanya Persija itu ada masalah internal. Dia nggak bisa ngejelasin apa masalahnya. Terus dikuatin lagi sama si Pena pas sebelum lawan Arema. Sebelum lawan Arema? Belum lawan Arema bener. Iya, pokoknya yang sebelum lawan Arema dia ngomong itu masalahnya. Ya bener kalau Persija itu lagi ada masalah sekarang, tapi nggak mau dia bahas karena dia fokus buat pertandingan kan. Iya. Kapten Rido kemarin ditanya gitu, katanya dia juga belum berhak. Gue terakhir ngelihat statusnya Rio Matsumura juga pengen masalahnya cepat diselesain kan. Itu kayak bola panas tuh Nes. Kita nggak tahu nih sebenarnya masalah internal itu apa. Jadi intinya masalah gaji baru spekulasi. Baru spekulasi sebenarnya masalah gaji ini. Terus tiba-tiba si Panca ngupload ruwet. Berarti kan emang bener ada masalah. Nah itu makanya. Kalau misalkan perkara masalah gaji Persija tuh kayaknya memang dari tahun ke tahun sih ya. Nggak jauh-jauh dari masalah itu. Karena ya sekarang Persija tim Jakarta tapi susah main di Jakarta. Itu kan kalau main di Jakarta kan salah satu pemasukan yang gede banget nih buat Persija. Beda kayaknya yang paling sehat keuangan Persija itu pas tahun 2018 pas Persija juara. Ya sama Pak Gede. Kita main di Jakartanya sering, kita main di GBK-nya sering, kita full house sering. Kita juga jual tiketnya rata-rata full house. Jadi kan pemasukan buat Persija kan memang jadinya ada gitu dari supporter, belum lagi dari sponsor zaman itu. Terus ya menurut gua walaupun sekarang sponsornya banyak, tapi kalau misalkan mandek mau gimana gitu. Nah itu dia. Salahnya salah. Padahal sponsornya kan satu Aman, satu Indofood, iya itu sponsor gede-gede semua gitu loh. Jadi ya yang gua sayangkan itu ya untuk pemasukan lain dari Persija tuh ya dari tiket, dari pertandingan main di home, sayang banget gitu loh. Nah ini juga kan Indonesia lagi. Persija kan punya sponsor Bang Jetras.
Lu supporter-supporter bikin lah tabungan di Bank Jetras gitu, biar Jetras juga tahun ke tahun pengen sponsorin terus ya kan. Jetras bisa punya trust buat Persija. Iya, jadi ajakan gue nih, gue kebetulan baru buka juga ya kan, walaupun baru dikit tuh. Ya biar Jetras besok narok lagi di Persija, ayolah supporter buka rekening di Bank Jetras ya. Tuh kita padahal gak dibayar Bank Jetras ya, tapi kita promosiin. Kesayangan gue ya itu Pak, salah satunya yang paling bikin Persija nggak susah untuk dapetin income yang banyak tuh ya nggak bisa main di Jakarta itu. Di JIS aja paling cuma main berapa kali sih? 4. Jadi, nah untungnya ini kan sekarang kan udah ada MOU nih. Ya. JIS deh. Ya. Ini ke depannya harusnya ada secercah harapan dong di. Kayaknya lawan kemarin sih ada omongan kalau main Persebaya kita main di JIS. Itu ya mudah-mudahan ada income lagi tuh karena lawan Persebaya pasti full house kayaknya. Nah ini adalah gimana caranya nih di sebetulnya di biar ya selain masalah stadion biar ya kritik kayaknya lah kayak kan ada beberapa memang spanduk kritikan dari supporter yang harusnya bisa dijadiin cambuk buat manajemen juga ya. Kalau misalkan kayak gitu. Sekarang juga ini manajemennya balik lagi sih kayak tahun 2020 pas Covid. Susah ditanyainnya ada masalah kayak gini. Malah update story. Ruwet enggak sama intinya gue berharap sebetulnya manajemennya Panca nih bisa lebih inilah terbuka gitu loh. Jangan kalau ada masalah kayak gini diem aja gitu, nggak ngasih statement apa-apa lo sampai sekarang. Ya iyalah, jadi kan itu jadinya balik lagi itu jadi bola panas buat supporter, buat media juga, pasti kan digoreng semua. Iya dan masalahnya masalah internal kalau bukannya selain itu apa lagi? Kan cuma gaji doang yang. Itu juga digoreng sama orang-orang yang benci Persija yang suka ngurusin internal klub orang. Kalau itu mah, kalau misalkan apa namanya keuangan Persija sehat aja, gua rasa 2018 bisa balik lagi juara lagi. Itu dia makanya. Yang penting keuangannya sehat dulu. Materi pemain sebetulnya bagus lah Persija, terutama lokalnya. Iyalah kalau lokalnya memain lah. Cuman asingnya mungkin ya. Ganti semua kecuali Gustavo. Rio jangan dong. Tapi ada gue hopes for better daripada Rio sih sebetulnya. Rio bagus cuman Rio tuh naik turun. Berharap ada yang lebih gacor lagi dari Rio. Rio tuh nggak konsisten, udah kuncinya itu dong. Sama Simic dark system. Ya maaf, emang iya emang itu. Kenyataan walaupun golnya waktu lawan Persita gue suka sih. Bolanya Simic. Bola mantep letuk diumpan sama siapa waktu itu ya? Yang umpan deh? Rio Fahmi ya? Bukan, Rio Matsumura. Bukan, oh Rio Matsumura, bener. Nah intinya itu deh masalah di Persija. Tapi lu yakin gak mulai tahun depan nih masalah udah hilang lah dari Persija dengan konsistennya main di JIS gitu. Kalau konsistennya main di JIS, kalau sponsornya juga bisa percaya sama Persija, sama manajemennya terbuka, gua rasa selesai ini masalah gini-ginian gak ada. Kalau misalkan masih kayak gini, manajemennya masih apa namanya, masih nggak mau ngomong, masih nggak mau terbuka, masih nggak mau bicara apa sih masalah internalnya sebenarnya gitu loh. Kalau misalkan ada statement dari manajemen kan juga enak gitu kita. Oh ternyata masalahnya bukan ini nih. Oh ternyata bener gaji gitu. Kalau misalkan ada omongan dari manajemen terkait itu ya udah berarti ya lu selesain lah gitu. Secara gentle. Betul. Dengan apa namanya? Kalau misalkan lu dan pemain lu kumpulin gitu, ngomong ini masalahnya kalau misalkan lu mau selesain dah sampai sekarang sampai akhir musim misalkan gitu. Kalau misalkan nggak selesai juga ya Persija bakalan gini terus. Nah itu makanya. Lu ngeliat kan dari 2018 terus ke 2019 Persijanya ancur-ancuran tuh 2019. Ya ini bakalan kayak gitu terus. Minimal ya Persija udah bukan lagi. Kalau misalkan ada masalah kayak gini terus, Persija bukan lagi tim papan atas, tim mediocre gitu aja. Enggak, masalahnya banyak juga orang yang ngomong nyibir, kok supporter gak ada aksi. Supporter bukan nggak mau ada aksi sebetulnya. Ya masalahnya aja apa nggak ngerti, mau gimana mau aksi gitu loh. Ketika supporter ngomongin bikin statement soal
masalah internal ya udah mau gimana. Tapi kan aksinya mungkin supporter ada aksi nyatanya ke manajemen. Tapi kalau misalkan di manajemennya dimentahin ya mau gimana? Supporter kan cuma supporter itu kan hanya sebatas memberikan aspirasi ke manajemen. Keputusannya tetap lagi ada di manajemen gitu. Iya, masalahnya problemnya ya juga itu tadi. Gila, gue ngomong apa ya barusan? Masalahnya itu tadi, kalau mau aksi pun ya apa masalahnya apa supporter nggak tahu. Ya iya, pokoknya lu ini masalah internal Persija ini sekarang kayak bola panas aja, udah lu bola api, lu mau kemana juga bakalan tetap panas. Kalau misalkan nggak ada manajemen yang ngomong, nggak ada manajemen yang ngasih tahu, ini masalahnya ini loh gitu loh. Bakalan terus jadi bola panas. Lu mau supporter juga pasti mau bikin aksi kayak gimana. Kalau misalkan bola panasnya ini nggak diredam sama manajemen, ya udah bakalan kayak gitu terus gitu loh. Sekarang gitu. Intinya poinnya sekarang, gue sih berharap ada omongan manajemen terkait masalah internal ini. Kalau misalkan memang masalah gaji, toh selesaikan dengan baik. Kalau misalkan masalah gajinya terselesaikan dengan baik, pasti performa pemain juga bakalan enak gitu loh. Kalau misalkan gua nggak mau tutup mata kalau Persib sekarang salah satu tim yang settle, baik dari pemain, keuangan sampai timnya semua bondingnya bagus, ya berarti emang wajar Persib ada di atas gitu loh. Betul. Kalau misalkan Persijanya masih masalah aja, ya masalahnya gini-gini terus, masalahnya balik lagi ke masalah internal finansial gitu, ya balik lagi ya nggak bakalan bisa nyaingin Persib kalau gitulah, gitu aja. Persib itu jujur aja bisa dari titik ini salah satunya juga karena ya aksi supporternya. Iya. Itu tuh beberapa tahun lalu, di tahun yang waktu Teddy Cahyono sampai dicariin supporter, itu kan titik baliknya Persib sebetulnya. Dari tim terpuruk terus akhirnya supporter kedesak, akhirnya ada pergantian pelatih sampai nemu Bojan Hodak dan akhirnya Persib ada di titik ini. Tapi waktu itu supporter Persib bisa aksi karena mereka tahu masalahnya. Mereka tahu masalahnya waktu itu. Masalah dari Persib itu apa mereka tahu. Akhirnya mereka juga pas dan manajemen akhirnya ngomong kan, ngomong di luar juga gitu loh. Nah, iya itu. Sekarang permintaan kayak gue pribadi sih mintanya cuma satu, manajemen kasih tahu ini masalahnya udah selesai apa belum. Ini masalahnya apa, kemarin masalahnya apa, jangan cuma tiba-tiba ngupdate story ruwet iya kan, jadi ambigu ya, ini ruwetnya apa ini. Lu bikin status begitu ya malah makin jadi liar kemana-mana gitu loh. Makin digoreng gitu loh. Ya wis lah. Kacau. Ini bukan, ini ada Boboto Cicaham, Boboto Cicaham gua dateng nih. Enggak. Makanya ini kameramen Boboto kok ikut-ikutan internal klub orang ini aja. Kasihan ngeliat tuh, ngeliat bener. Lu kayak kemarin tiba-tiba ngecengin, ya gue sih wajar lah kalau misalkan ngecengin antar supporter gitu, ceng-cengan lah. Tapi kalau misalkan sekarang ada di titik, ya sekarang gue ada di titik, ya udahlah, emang Persijanya lagi bapuk begini, mau gimana gitu. Ya udahlah, intinya 4 besarnya kita udah alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan tahun depan dengan dipastikannya JIS sebagai home of Persija, itu akan membuat Persija lebih baik ya, dan supporter lebih banyak datang karena udah ada kepastian kandang. Kita lihat aja nih lawan Persebaya, kan kabarnya main di JIS, mudah-mudahan jadi tuan rumah yang baik, bisa jaga Persebayanya sampai selesai. Kita lihat aja, mudah-mudahan itu lawan Persebaya bakal jadi titik balik Persija nanti di home. Iya, itu lu yang suka nakolin di Tribun Selatan, stop lah, jangan. Gak enak sama Bonek tuh udah damai sama kita ya kan. Ya. Ntar ada isu lagi sama mereka, kita nggak enak. Kan udah sohib banget. Itu udah sohib banget sama Bonek. Jadi pemain Persebaya tolong jangan disakitin gitu loh. Tolong. Kalau misalkan ada provokasi dari pemain, wajar lah. Gue nggak tahu siapa yang nakolin di Tribun Selatan. Yang jelas di Tribun Utara nggak pernah kejadian. Selalu di Selatan. Jadi tolong ya, dijaga. Gue nggak mau nuduh firm mana yang melakukannya. Masalahnya kalau misalkan ada kejadian lagi, rugi lagi. Ini udah kemarin 4 tanpa supporter, akhirnya cuma 2 tanpa supporter. Ya sayang aja gitu, lu nggak bisa dukung langsung. Ya kan itu buat income Persija juga. Makanya, buat masalah finansial juga lu bisa bantuin gitu. Enggak, dan hebatnya Persija tuh satu sih. Kandang nggak pasti ya, supporter apa? Supporter pasti rame. Bukan supporter, sponsornya aja rame ya.
Gimana kalau kandangnya pasti? Jajan sampai kayak jaketnya Marc Marquez tuh, ya kan? Sampai kayak warpacknya Marc Marquez tuh. Banyak banget anjay. Tor semua, ya kan? Gila, Marquez ke Ducati dapetnya banyak banget sponsor. Nyayur. Warpacknya kayak Marc Marquez tuh, ya kan? Keren banget. Itu aja lah, mudah-mudahan sekarang gue sih berharapnya semua masalah internal ini bisa terselesaikan dengan baik. Persijanya juga bisa naik lagi nih formnya gitu. Besok gak ada Gustavo sama Gayos untuk 3-4 pertandingan ya? Gayos 4 ya? Gayos jadi 5 pertandingan. 5 ya? Buset, lama banget. Karena tambahan hukuman dari Komdis. Enggak, dia kok cuma naik. Tapi sekarang lagi banding. Enggak, penyebabnya dia naik, cuma nekel aja dapat 5 pertandingan. Gimana ceritanya sih anjir? Ya kan nekelnya nginjek, bukan nekel. Sama kayak Gustavo. Kalau Gustavo cuma lawan Semen Padang doang, Madura doang yang nggak main. Oh, berarti dia lawan Persebaya main. Main ya. Gitu. Jadi tapi dengan gak ada Gustavo berarti bisa mengandalkan Simic nih buat daya gedor. Simic lawan Persebaya bisa jadi gacor loh. Iya sih. Udahlah, pokoknya intinya selesain dulu tuh masalah. Nah iya, betul. Intinya selesaikan masalahnya dan terbuka kalau perlu ngadain konferensi pers jelang lebaran nih. Kalau bisa ngopi bareng ya, gue emang gak pernah ikut ngopi bareng karena gue bukan wartawan Persija, gue wartawan di Des Olimpik ya kan, dan gue udah pensiun juga di wartawan. Dan adalah yang terpenting adalah terbuka sama wartawan, ini masalahnya apa, jadi kita bisa memberikan kritik dengan enak, supporter juga bisa membuat aksi dengan terarah gitu ya. Aksinya lebih terarah gitu karena tahu masalahnya. Jadi enak lah. Jadi lebih enak. Ya udah kalau gitu kita udahin dulu karena udah mau buka puasa. Gue juga udah lemes. Jadi udah dulu, kita ketemu di diving berikutnya.